Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama kepada yang terhormat Kepala SDN Bogor Bapak Ismanto SPD dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bogor yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir bersama di kegiatan berbagi praktek baik menciptakan pembelajaran PJOK menyenangkan dengan penerapan atau sport education model di komunitas belajar SDN Bogor oleh Bapak Muhammad Hafiz. Puji syukur alhamdulillah, salam marilah kita tunjukkan kepada kita yang bisa Muhammad SAW. Sebelum acara kita mulai, kita awali dengan baca suatu tauhid. Kita tidak akan alhamdulillah, acara selanjutnya langsung saja kita dengarkan sambutan dari Kepala SDN Bogor yang hari ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Gandul SPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Negeri Bogor Bapak Ismanto SPD, yang saya hormati narasumber kita Bapak Muhammad Hafiz SPD, kepada Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SDN Bogor. Pertama-tama, marilah pada kesempatan saya hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita hari ini dan dilanjutkan dengan acara berbagi praktik baik yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hafiz. Dua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Yang saya hormati, saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Ismanto SPD, memohon maaf pada siang hari ini tidak bisa menghadiri acara kita semua, tapi sudah mengamanahkan kepada saya. Sekaligus di sini saya mewakili dari Ketua Komunitas Belajar yang ada di sekolah kita. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Guru di sela-sela kesibukannya untuk menjalankan tugas mengajar anak-anak. Pada kesempatan siang ini masih memberikan waktunya untuk kita bersama-sama belajar bersama-sama mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Muhammad Hafiz dalam acara destinasi sekaligus berbagi praktek. Mari nanti kita ikuti bersama-sama, semoga kita semuanya bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan nantinya bisa kita terapkan pada praktek pembelajaran kita di kelas masing-masing. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa guru-guru kita termasuk Pak Hafiz dalam hal ini selalu belajar untuk terus mengembangkan
pengembangan kompetensi dirinya, sehingga pada kesempatan hari ini Pak Kafid alhamdulillah sudah lulus ya Pak Kafid untuk pendidikan TKG Ya, proses Pak. Proses tinggal. Proses, ya. Ini untuk tugas akhirnya Ya. sehingga nanti bisa ditunjuk menjadi fasilitator dalam program pengembangan kompetensi guru. Ini patut kita semua berbangga. Semoga guru-guru di sekolah kita senantiasa guru-guru yang berkompetensi dan selalu belajar. Dan yang ketiga, marilah dengan adanya kopel yang kita berkumpul ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai program-program yang sudah kita rencanakan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kopel itu sendiri bisa tercapai. Salah satunya pada siang hari ini teman kita akan mendefinisikan, yaitu berbagi praktik baik, menciptakan pembelajaran PJOK menyenangkan dengan penerapan SEM atau Sport Education Model di komunitas belajar SDN Bogor. Tentunya ini meskipun Pak Afif di bidang PJOK tidak menuntut kemungkinan banyak ilmu yang bisa kita serap dan bisa coba kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Mari acara pada siang hari ini segera dimulai. Saya mewakili kepala sekolah sekaligus ketua Kombel ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gandum atas sambutan yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Bapak Guru SDN Grogol yang telah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi terkait berbagi praktek baik menciptakan pembelajaran PJOK menyenangkan dengan penerapan SEM Sport Education Model di komunitas belajar SDN Grogol. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja. Nah, kita akan sedikit banyak terlebih lagi. Saya mau cerita terlebih dahulu. Tapi sebelum cerita, biar kita semangat, kita melakukan ice breaking dulu. Nah, nanti kalau saya bilang misalnya nanti semua ikuti, barangkali ada teman-teman yang dari pembina pramuka pasti tidak asing lagi, lebih-lebih teman-teman guru dari guru kelas, lebih-lebih di kelas rendah, nanti oh lagu iki nanti panjenengan semua pasti bilang seperti itu. Nanti menyambung lagu ya, ketika lagunya ikuti siapa langsung gerakannya diikuti. Misal yang saya tunjuk nanti Pak Am, ikuti Pak Am seperti ini. Ketika Pak Am gerak seperti apa, panjenengan semua mengikuti geraknya Pak. Misal, langsung saja. Tapi biar lebih semangat, pertama lagunya seperti ini. Salam salam SDN Grogol, salam SDN Grogol, salam SDN Grogol, salam. Seperti itu nanti bisa diulangi 2-3 kali. Ketika lagunya saya ganti, ikuti Pak Am, ikuti Pak Am, ikuti Pak. Misal Pak Am pegang telinga, ya semua ikuti pegang telinga. Misal ketika saya tunjuk, ikuti Bu Rohma, ikuti Bu Rohma. Misal Bu Rohma senyum, ya semua ikuti senyum. Seperti itu. Biar nanti kita lebih semangat dalam mengikuti diseminasi ini. Ya, langsung saja breakingnya seperti ini. Ya. Salam salam SDN Grogol, SDN Grogol, salam. Salam salam SDN Grogol, SDN Grogol, salam.
ikuti Bu Ani, gerak ikuti Bu Ani, ikuti Bu Ani, ikuti Bu Ani, ikuti Bu, ikuti Bu Nani, ikuti Bu Nani, ikuti, oh ini maaf, sorry, ikuti Bu Rahma, ikuti Bu Rahma, ikuti Bu Rahma, ikuti Bu Rahma, lempar Pak Yanto, ikuti Pak Yanto, ikuti Pak. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, momen-momen seperti ini sangat kita rindukan. Tertawa bersama, teriak-teriak bersama. Nah, kembali lagi di materi terkait berbagi praktek baik, menciptakan pembelajaran PJOK menyenangkan dengan penerapan SEM, Sport Education Model, di komunitas belajar SDN Grogol. Hari ini Kamis 8 Agustus 2024. Nah, teman-teman pasti dalam hati, apa itu SEM, apa kebalikannya mas SEM, nah, seperti itu. Enggak, kalau dilihat dari kepanjangan, sport itu olahraga, edukasi itu pendidikan, model itu peran. Nah, bukan model yang modeling artis, enggak, tapi peran. Terus penerapannya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ini sebelum lanjut, nah ini perkenalan dulu. Nah, pasti Bapak Ibu gak asing sama gelek aku ketemu. Ini saya sendiri peserta PKGB JOK Muhammad Rafid SPD dari SDN Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Nah, beliau ini yang membimbing saya, fasilitator ini Indonesia Raya. Kalau kita nanti, posisi saya pribadi nanti dicetak untuk menjadi fasilitator diseminasi daerah. Jadi nanti untuk SPT-nya, surat perintah tugasnya ke daerah masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan misal kuota di daerah sudah penuh, bisa jadi nanti saya ditugaskan di daerah lain, seperti itu. Beliau adalah Muhammad Ali MPD, beliau asli dari Probolinggo. Nah, ini latar belakang dari rencana tindak lanjut yang saya akan rencanakan terapkan di SDN Grogol, yaitu semboyan dari Ki Hajar Dewantara antara lain yaitu 3. Ing ngarsa sing tulodo, di depan memberi contoh. Nah, ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun semangat berkarya. Tukmuri handayani, di belakang memberikan dorongan semangat kepada anak didik, kemudian kepada rekan sejawat dan seterusnya. Sehingga lanjut di Kementerian Kesehatan memiliki definisi sendiri mengenai sehat dan bugar yang tercantum dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, sehingga ketika melakukan aktivitas yang berlanjut tidak mudah capek. Oh, masih ada energi cadangan lagi, sehingga masih terproses, sehingga bahasanya itu tidak mudah capek dan tidak mudah sakit. Kalau sehat itu belum tentu bugar, tapi kalau sudah bugar itu sudah pasti sehat, seperti itu. Peserta didik memiliki keunikan dan karakter yang berbeda dengan kemampuan awal yang beragam, macam-macam modelnya anak-anak terkait minat belajar, gaya belajar yang ada 3 jenis terkait visual, auditori terkait mendengar suara tadi, kinestetik untuk keterampilan geraknya. Sehingga perlu pembelajaran yang berdiferensiasi secara inklusif. Tidak hanya berdiferensiasi, tapi secara inklusif, tidak menutup kemungkinan kelas-kelas kita, kelas-kelas ibu bapak,
pasti ada yang mohon maaf anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga perlu mendapatkan bimbingan dan pendampingan yang secara inklusif disesuaikan dengan keterbatasan anak tersebut untuk mengakomodir peserta didik tersebut. Lebih dalam pembelajaran PJOK perlu memperhatikan karakter peserta didik berdasarkan terutama jenis kelamin laki-laki perempuan. Kita langsung merujuk di materi, misal dalam permainan invasi atau strategi atau permainan sepak bola. Misal kita akan mengetahui sejauh mana motivasi belajar peserta terhadap permainan sepak bola. Di sini kita lihat data terkait itu ada, kalau putra akan lebih bersemangat dalam bermain sepak bola. Ayo pak, itu segojangan. Kalau laki-laki sepak bola itu pasti semangat. Beda lagi, putri akan kurang bersemangat dalam permainan sepak bola. Dan sebaliknya, jika materi gerak berirama seperti senam pagi yang sering kita lakukan bersama, pasti panjenengan semua ketika menghadapi putra olahraga, karena tidak menutup kemungkinan sudah bawaan dari anak tersebut, lebih-lebih jenis kelamin laki-laki. Kalau disuruh senam irama itu pasti bobo tidak karuan. Tapi kita bisa mencikapi hal-hal tersebut. Beda lagi dengan putri, pasti lebih bersemangat dalam bergerak, yaitu gerak irama tadi. Selanjutnya yakni upaya guru dalam mengembangkan kepemimpinan murid, dimulai dari bagaimana guru menyikapi terkait suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam pembelajaran di kelas. Perlu pendekatan yang tepat dalam pembelajaran tersebut, salah satunya dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran SEM, Sport Education Model, pada materi yang akan diajarkan pada peserta didik, lebih-lebih pada mapel PJOK, sehingga putra harapannya itu akan lebih bersemangat dalam pembelajaran apapun materinya, tidak hanya di sepak bola atau voli, tapi semua mata pelajaran lebih-lebih, tidak hanya di PJOK, matematika, bahasa Indonesia, IPAS, bahkan pendidikan agama di PJOK itu sudah terintegrasi, sehingga saling keterkaitan PJOK dengan mapel-mapel yang lain, sehingga putri juga akan lebih bersemangat dalam pembelajaran jika penerapan SEM ini benar-benar maksimal, sehingga jiwa kepemimpinan murid akan dibangun dan dikembangkan dalam pembelajaran, mulai dari intra seperti pembelajaran pada umumnya, kokurikuler sebagai pendukung, maupun ekstra di luar jam fakultatif seperti itu. Peserta didik akan bermain peran dalam pembelajaran di kelas. Ada yang bermain menjadi pemain, ada yang menjadi panitia. Nah, ini misal kalau hari ini sudah saya ambil dokumentasi berupa video dan foto. Saya mengambil di kelas 3 terkait A, B, dan C, semua jadi satu. Gitu. Monggo. Siap. Lanjut lagi. Ada kelompok-kelompok dalam pembelajaran tersebut. Ada yang kelompok, oh Pak, saya bertugas menjadi panitia Pak. Gimana ini Pak? Ya kamu seperti pernah ikut lomba 17-an, kan ada panitianya mendata. Oh kamu yang main, kamu yang ikut lomba nanti. Oh ada yang jadi wasit. Seperti itu kurang lebih. Untuk tampilan berikutnya ini, tujuannya apa sih kok mengadakan seperti ini? Nah ini tujuan program penerapan SEM, Sport Education Model, dalam pembelajaran PJOK. Terkait visi guru PJOK, kita bertiga sudah rembukan, saya, Pak Nova, Bu Desi, terkait visi guru PJOK itu tidak lepas dari juga visi-misi sekolah, yaitu membangun potensi peserta didik. Nah, yang rasional, energik, kompetitif, berakhlak, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila sesuai tuntutan kurikulum.
Sehingga dari penerapan SEM ini sementara ini saya penerapan di permainan tradisional, senam kreasi siswa seperti yang kita laksanakan setiap pagi, dan juga bola beracun yang sudah saya terapkan di beberapa kelas. Nah, visi guru tadi sudah. Nih, tujuannya membangun jiwa kepemimpinan murid sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Tiga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik melalui aktivitas fisik, melalui permainan antar kelompok sesuai peran masing-masing tadi, penjelasan di awal, dan juga memfasilitasi pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Sehingga seperti kegiatan pada siang ini sangat memberikan kontribusi dan juga suksesnya jalannya program yang saya buat, yaitu tentang rencana tindak lanjut penerapan SEM tadi. Sebelum lanjut, saya Pak Kafid mau izin bertanya, apabila anak tersebut itu sehat bukan, misal mengikuti pembelajaran mapel yang lain, apakah bisa mengikuti maksimal, apakah tidak? Ini kita membayangkan anak tersebut sudah sehat dan bukan, apa memberikan pengaruh yang positif terhadap mapel PJOK yang lain? Monggo Pak Yanto. Siap. Nah, terkait kok sih enak itu mah. Terima kasih. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak fasilitator, siap. karena tidak sehat maka peserta didik akan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Siap. Karena apa? Siswa tadi kesehatannya terganggu, dia lemas, seperti itu. Ya. Terima kasih. Mantap. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Yanto. Terima kasih atas jawabannya. Luar biasa. Emang betul sekali. Lebih-lebih anak kalau sudah sehat bisa mencapai kebugaran yang dengan level-level yang sangat berarti. Anak tersebut ketika mengikuti mapel-mapel yang lain juga memiliki dampak atau pengaruh yang positif juga. Tingkat konsentrasinya juga pengaruh, tingkat pemahaman dan penerimaan materi. Oh, anak ini bahasa Jawanya gak loyo, mari di strength aktivitas fisik dalam kegiatan pembelajaran PJOK, lanjut di pembelajaran mapel-mapel yang lain, tetap energi mindfulness-nya dapat, powerful-nya dapat, masih gaspol. Jadi tujuan program ini sangat-sangat membantu di penerapan pembelajaran mapel-mapel yang lain, tidak hanya di mapel PJOK. Terima kasih. Lanjut lagi. Nah, ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini foto ketika saya melakukan pembelajaran di lapangan di kelas 3 ABC terkait penerapan SEM tadi, tapi lebih spesifiknya di materi bola beracun. Mantap. Lanjut. Nih, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Membangun jiwa kepemimpinan murid sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti apa itu? Nah, ini terkait 3 komponen voice. Peserta didik menyampaikan pendapat, Pak, saya menjadi wasit ya. Nanti gimana ketika melakukan wasitnya, Pak? Fluidnya gimana, Pak? Nah, itu anak sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya terkait bermain peran tadi.
Betul pemain, Pak nanti gimana biar menang Pak bolanya? Lah itu dengan sendirinya anak tidak dipancing, anak tersebut akan tanya dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya videokan, nanti imbasnya di mapel yang lain juga seperti itu. Untuk choice-nya, pilihan, yaitu peserta didik mendapatkan peran sesuai kesepakatan. Nah, kesepakatan seperti apa? Kemarin saya lakukan undian di lotre terkait 3 peran, ada yang wasit, pemain A, pemain B. Ayo, siapa yang dapat undian nanti bertugas sesuai peran yang tertulis di kertas ajaib tadi. Nah, seperti itu. Untuk ownership-nya, peserta didik melakukan aktivitas belajar sesuai peran, sehingga anak-anak itu mempunyai tanggung jawab, kemandirian. Saya menjadi wasit, bola keluar, ragu, ya wajar masih anak-anak. Pak ini gimana Pak? Masih seperti itu. Keluar nak, keluar. Nah seperti itu. Sehingga menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid terkait tanggung jawabnya, terkait kepemilikannya sebagai tugasnya masing-masing sesuai kelompok yang ditunjuk. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Melakukan aktivitas gerak dalam melihat peristiwa secara periodik dan berkelanjutan. Ini capaian tujuannya yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik melalui aktivitas fisik, melalui permainan antar kelompok sesuai peran masing-masing. Kemudian untuk hasil yang diharapkan seperti apa? Untuk mengetahuinya dengan melakukan penilaian otentik, yaitu penilaian secara langsung sesuai dengan hasil proses yang dilakukan peserta didik selama mengikuti pembelajaran tersebut, lebih-lebih pembelajaran PJOK. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang menyenangkan, berpusat pada peserta didik, sehingga melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, sehingga melakukan aktivitas pembelajaran PJOK terkait pemahaman dan keterampilan yang terintegrasi dengan mapel-mapel yang lain. Tadi sudah saya singgung, sehingga PJOK tidak hanya PJOK sendiri, tidak terintegrasi, ada bagian kok iso Pak? Lah iya, ketika pembelajaran siang misal ada yang jadi panitia, 1 menang, 2 menang, hubungannya dengan mapel apa? Kira-kira Pak Syafiq mapel apa? Pak, apa kan kalian ya Pak? Ya Pak. Terima kasih ya. Jadi apa yang disampaikan nanti kalau misalnya yang disampaikan Pak Kabit tadi kita hubungkan dengan mapel BKN, Ya, tanggung jawab, siap. juga bisa. Bisa. Kemudian misalnya matematika terhadap hitung-hitungan, misalnya 1, 2, 3 itu kan nanti bisa dihubungkan ke matematika. Cuma saya pesan kepada Pak Kabit, Siap. kalau mendidik anak-anak Oke. apa saja silakan, asalkan jangan 2 Kenapa nih? anak dijadikan wasit sepak bola sama wasit tinju ya. Kenapa ini Pak? Kenapa saya seperti itu? Karena wasit sepak bola itu lari ke sana kemari, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, hanya satu, mencari kesalahan orang lain. Tahu wasit tinju? Tabuan itu dijar loh Pak, tapi dengan kurang dipisah. Kalau di sudut dari bidang agama itu keluar dari Siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Am. Luar biasa. saya di luar Pak. Nggih, matur nuwun sangat atas masukannya Pak Am, sangat-sangat menginspirasi sekali. Sempat sangat saya juga terkecoh loh, kok bisa Pak? Oh ternyata filosofinya seperti itu, sangat-sangat pujangga cinta ini. Nggih, matur nuwun. Lanjut di slide berikutnya. Sebentar.
Nah ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar SDN Grogol. Ini sport education model terkait program kegiatan yang dibuat merupakan program kegiatan kurikuler terkait seperti senam pagi atau mungkin mengadakan turnamen antar kelas, bisa disisipkan di luar jam intrasekolah bisa. Kemudian skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi terkait kelas, usia, semua jenjang kelas bisa. Nanti lebih ke kelas kecil dan kelas besar kalau di jenjang SD gitu. Lebih ruang pelaksananya bisa lapangan dan juga bisa ruang kelas, tapi lebih kalau untuk aktivitas gerak lebih kita tekankan di lapangan, kecuali cuaca yang kurang mendukung beda lagi. Lanjut di kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat seperti dengan ibu bapak, panjenengan semua, dan juga melibatkan kolaborasi dengan peserta didik. Minimal harapannya nanti peserta didik mendapatkan pengalaman dari melihat teman-teman di kelasnya. Oh, teman saya bermain seperti ini ketika perannya menjadi pemain. Ada yang jadi wasit, oh seperti ini, bunyikan peluitnya, oh ada kodenya sendiri, katanya Pak Kafir, seperti itu. Sehingga anak itu lebih konsentrasi terkait hanya saja membunyikan peluit, itu juga harus pandai-pandai membunyikan, karena ada kodenya terkait pendek, panjang atau jumlah tiupannya seperti itu. Dalam memimpin kegiatan, lebih-lebih anak itu akan aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasarnya, mulai dari gerak dasar lokomotor, non-lokomotor maupun manipulatif. Dalam pembelajaran kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai juri. Nah ini sudah saya singgung. Lanjut di kegiatannya seperti apa sih? Kegiatan mingguan bisa dengan penerapan senam pagi yang kita laksanakan bersama, mulai dari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu, karena sudah ada pergantian jadwal. Dibimbing dengan kelompok peserta didik yang terjadwal. Terkadang anak itu di dalam jadwal itu antusias. Saya jawab yang naik memimpin lah, itu harapannya seperti itu, luar biasa, mantap anak-anak SDN Grogol ini. Sehingga tidak lupa berkat siapa, jasa-jasa panjenengan semua, ibu bapak guru SDN Grogol, tidak hanya PJOK, karena semua terlibat aktif dalam pembelajaran di sekolah. Lanjut kegiatan bulanan, yaitu lomba antar kelas. Nanti sudah sempat saya singgung. Kemudian untuk akhir tahun seperti apa? Bisa kita adakan Piala Grogol Open. Nah, dalam Grogol Open kan nggak apa-apa. Grogol desanya anggap ini SD-nya seperti itu. Nanti pesertanya siapa? Ya siswa-siswi kita di SDN Grogol seperti itu. Lihat dilombakan apa? Bisa permainan tradisional, bisa bola beracun, bisa cabur-cabur, atau yang mengarah ke seleksi OSN, bisa sepak bola terkait LPI, mungkin renangnya, atau mungkin larinya, atau bahkan banyak cabur-cabur yang dilombakan di OSN seperti karate. Tahun kemarin kita sudah mendapatkan juara 1 kabupaten. Lah, tepuk tangan buat murid kita. Dan itu juga kita lepas dari berkat jasa-jasa panjenengan semua. Lanjut, bisa disesuaikan dengan hari besar nasional. Nah, bulan-bulan ini kita kan mendekati HUT RI. Bisa kita terapkan SEM ini, sehingga kita bisa mendampingi anak-anak bermain peran dalam pembelajaran tersebut, lebih dalam merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan dilombakan. Kadang-kadang kita yang jadi panitia, lah kita libatkan anak-anak tadi. Ayo nanti diawasi siapa yang menang duluan, lah itu sudah termasuk melibatkan siswa. Sudah, tidak harus juri full peserta didik, tidak. Kalau di SD kurang bisa kalau full. Mungkin fullnya itu di kelas 6 atau 5 sebagian, tidak semua. Seperti itu. Beda lagi kalau jenjang SMP sudah ada OSIS, SMA, wah mantap.
Guru hanya mengarahkan terkait tugas seperti ini, nanti ada kegiatan ini, tolong dimaksimalkan. Bila ada perlu kendala apa bisa dikonsultasikan. Nah seperti itu kalau SMP SMA. Beda kalau SD, ya harus kita ya harap maklum kita bimbingan khusus lebih intens. Kalau kelas 1, kelas 2 sangat ngomong seperti itu. Kalau 3-4 itu gimana? Ngomong cuma nggak begitu. Lebih-lebih 5-6 ngomong cuma kadang-kadang seperti itu. Jadi ada tingkatannya sesuai fase di kurikulum Merdeka. Fase A kelas 1 2, fase B 3 4, dan fase C 5 6 seperti itu. Lanjut di struktur. Ada hubungannya dengan 7 aset yang dimiliki sekolah terkait modal manusia, sosial, politik. Manusia seperti apa? Kepala sekolah, guru seperti kita semua, siswa, orang tua, komite sekolah, dan warga sekolah. Sedangkan modal sosialnya seperti apa? Kolaborasi. Sosial kan kerjasama, kolaborasi, kerjasama, dan dukungan seluruh warga. Tidak hanya guru tertentu, tapi semua terlibat aktif dalam meningkatkan atau mensukseskan program-program sekolah sehingga mengarahkan visi misi sekolah sehingga sesuai dengan harapan yang diharapkan seluruh warga sekolah seperti itu. Modal politik, nah ini politik tidak seperti pemilu-pemilu, tidak. Politik kalau di sekolah itu seperti hubungannya dengan pemangku kebijakan. Hal ini lebih-lebih beliau kepala sekolah yaitu Abaki Sumantoro. Nah itu beliau selaku pemangku kebijakan yang menggedok. Oh ini oke, dok. Lanjut kita Bapak Ibu guru tinggal koordinasi bersama seperti itu. Itu modal politiknya. Lanjut di finansial. Nah ini finansial menggunakan ini kita sudah tahu sendiri penggunaan dana bos diperuntukkan untuk kembali lagi peserta didik dan juga kebutuhan kegiatan sekolah seperti itu. Kemudian lanjut di modal agama atau modal agama dan budaya. Keberadaan kegiatan keagamaan seperti Kamis pagi tadi kita melakukan istighosah bersama. Nah ini sangat positif sekali terkait kegiatan yang ada hubungannya dengan model agama dan budaya seperti itu. Ini juga ada hubungannya dengan kepemimpinan siswa. Kok iso? Iya, yang awalnya nggak bisa istighosah menjadi bisa. Syukur-syukur di rumah enak memimpin istighosah di rumah, tahlil singkat terkait kirim doa. Ya ini kata kok anaknya barep anak lanang mau iso di kader seperti itu. Lah itu salah satu bentuk-bentuk jiwa kepemimpinan murid yang kita terapkan, yang harapannya bisa diimplementasikan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Fisik, nah fisik ini terkait sarana dan prasarana seperti ruang kelas, lapangan, pengeras suara dan lain-lain seperti itu. Nah ini lingkungan alam, kita juga sudah tahu area SDN Grogol ini dekat dengan area persawahan. Alhamdulillah sehingga udaranya itu sejuk. Beda lagi sama bahkan di rumah saya sendiri itu di daerah Dusun Gresik banyak pabrik-pabrik besar. Setelah zuhur ini wes pasti berkumandang, bukan ada berkumandang beluk-beluk hitam, sehingga mempengaruhi kesehatan warga sekitar karena dekat dengan perusahaan besar-besar di sana. Alhamdulillah di SDN Grogol ini jauh dari pabrik atau industri-industri sehingga dekat persawahan, sangat positif sekali dalam mengembangkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Nih kapasitasnya tadi sudah kita sampaikan terkait modal manusia, modal sosial, politik, finansial, agama dan budaya, modal fisik dan juga lingkungan. Nah ini rencana evaluasi. Rencananya seperti apa? Nanti setelah melakukan penerapan SEM tadi ada rencana yang terkait mengumpulkan informasi dari peserta didik yang akan mengikuti program. Anggota komunitas belajar seperti panjenengan semua, ibu bapak guru SDN Grogol dan juga kepala sekolah terkait pemangku kebijakan.
alat pengumpulan data yang akan digunakan seperti apa? Bisa penyebaran survei angket untuk membuat refleksi dan umpan balik atau wawancara secara langsung, mungkin dengan anak didik, dengan ibu bapak guru, dan juga lebih kepala sekolah. Seperti itu dilakukan setiap kapan ini terkait evaluasinya. Rencana saya itu dilakukan 3 bulan sekali kalau terkait evaluasi. Selama 3 bulan pertama, oh anak antusias seperti ini Pak, Bu, seperti gini. Nanti kita evaluasi bersama. Nanti harapannya ke depannya akan ada perbaikan sehingga kegiatannya lebih sempurna lagi, sehingga anak lebih maksimal lagi dalam pembelajaran. Nah ini tantangan itu banyak sekali terkait dengan peserta didik, rekan guru, kepala sekolah. Loh, sampai nantang kepala sekolah kan Pak? Ya buatan. Tidak, kenapa? Lihat dari peserta didik, lebih fase A, B, dan C. Pasti pendekatannya beda. Fase A, Pak, taliku copot, Pak, tali sepatu begini nak. Si ngomong, di benak notisi, kok lari lagi. Lah itu kelas 1, 2, mayoritas seperti itu. Kemudian kelas 3 dan 4 mulai timbul kekompakan, tapi juga egonya tinggi. Wah, itu mau Pak Kilono. Itu mulai bullying ya. Sehingga perlu pendampingan khusus. Sehingga bahasa sederhananya di fase A itu sangat ngomong seperti bukus, kemudian bunyi iya. Oh buani, kemudian buani, bululu, nah itu wali. Kemudian di kelas 3, 4 seperti Bu Vivi dan teman-teman, Pak Am, nah ini. Kemudian rekan guru, tantangannya seperti apa? Karena kebanyakan pasti tidak menutup kemungkinan kita mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Sama-sama tujuannya mengikat tali sepatu, tapi kadang dilepas dulu, ada yang langsung, ada yang sambil diajari. Itu salah satu bentuk variasi atau perbedaan persepsi. Tidak menutup kemungkinan, sehingga kita perlu penyamaan persepsi. Caranya gimana? Ya seperti ini, kita kumpul bersama, kita diskusi, tanya jawab tadi terkait lebih-lebih memaksimalkan. Alhamdulillah loh, kita punya komunitas belajar. Di sekolah lain masih bingung, golek kompel. Iki apa sekolahku? Bahkan ada yang nitip sertifikat. Pak tolong gawe sertifikat Pak, gawe PMM sampai segitunya. Ada. Cuma saya tidak bahas di sekolah lain ada seperti itu. Terima beres, ngono. Nah, tapi kita harus sesuai dengan real atau SOP, sesuai dengan mandat dari beliau kepala sekolah. Kita harus memaksimalkan komunitas belajar kita. Kita harus sukseskan program-program yang kita bentuk bersama seperti itu. Kembali lagi kepala sekolah, tantangan juga ini dengan kepala sekolah, tapi tidak menentang, tidak, terkait bentuk koordinasi yang baik sangat memberikan pengaruh positif. Misal, Pak ini nanti ada lomba sepak bola gimana? Oh ya, maksimalkan. Kita kirim, menang kalah urusan bully, itu caranya Pak Kes. Oh betul, beliau itu tidak mentargetkan juara, alhamdulillah. Tapi Gusti Allah memberikan rezeki buat kita anak-anak mendapatkan juara 2. Lah salah satunya seperti itu juga salah satu bentuk tantangan kepada sebagai koordinasi lebih kita panjenengan sebagai guru ke kepala sekolah seperti itu. Nah ini lanjut di tantangan yang dihadapi. Nah cuaca seperti saat ini mulai panas. Tadi ketika pembelajaran kelas 1 Pak panas Pak, saya ke kantin dulu sih nak, sing sabar nak. Ayo duduk dulu di bawah pohon sebentar, kita tanya jawab dulu lah. Seperti itu bisa untuk mensiasatinya. Lah lebih-lebih nek alat rusak ya apa? Wah ini alat rusak, lebih-lebih bola dan lain-lain lah. Ya kita modifikasi. Cuma ada satu ya, kita variasi lagi, mungkin peraturannya sehingga tidak, kalau mungkin Bapak Ibu membayangkan satu anak itu mempunyai satu fasilitas, satu anak satu bola, wah oke sekolah ini.
Tidak, kita adanya apa sesuai dengan aset tadi ya kita maksimalkan. Sementara ini ada satu ya kita maksimalkan satu. Oh cuma ada dua Pak, ya bisa dimaksimalkan. Kelompok putra, kelompok putri, satu bola wis melaku. Seperti pembelajaran SEM tadi, ada yang jadi wasit. Pak, aku kapan mainnya? Nanti setelah ini selesai ganti sesuai urutan undiannya, masuk main, masuk jadi wasit, seperti itu. Sehingga banyak solusi-solusi yang kita temukan secara ya bersama-sama, nggak mungkin saya sendiri, tapi dengan bantuan kolaborasi ibu bapak semua. Tantangan berikutnya lah ini lebih-lebih wali murid. Nah ini tantangan lagi. Kepercayaan wali murid itu mahal. Karena apa? Lebih-lebih kepada guru. Anak berangkat dari rumah sudah dititipkan ke panjenengan semua. Ibu, bapak, nitip juga ini, siap, barakallah dan lain seperti itu bisa. Tapi ketika dalam pembelajaran PJOK lah ini repot mana bu, seniaran cilik ya. Pak gelap tawar, iki wes mulai pendekatan khusus ini nah salah satunya seperti itu tantangannya. Sehingga bagaimana memaksimalkan sesuai dengan penerapan SEM-nya tadi, sehingga sesuai dengan peran ya kita kembalikan lagi ke keyakinan tadi, kesepakatannya apa tadi, kamu bertugas jadi apa, harusnya seperti apa, nah gitu. Lanjut nih timelinenya. Kegiatan harian kokurikuler terkait senam pagi seperti yang kita lakukan selain Kamis. Kalau untuk minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, kemudian kegiatan bulanan tadi sempat sudah disinggung, bisa mengadakan siap festival kelas, bisa piala Grogol Open bisa, piala Gus Hafid bisa, piala Gus Safi bisa. Tergantung kita nanti kesepakatan gimana kita kemas bersama, tapi tetap dengan penerapan SEM yang terpadu seperti itu. Nanti anak-anak jauh memberikan kesan yang bermakna, wah hanya di Pak, nah, seperti itu. Lanjut di kegiatan tahunan, nah, sudah saya singgung, lebih-lebih harapannya nanti di persiapan acara seleksi O2SN. Oke, siap, monggo. Nah ini untuk modelnya seperti apa sih? Nah ini nanti 5 menit kita amati dulu video aksi nyata. Bentuknya seperti apa nanti mohon izin sebentar. Nih nah ini nih kalau bentuknya terkait aksi nyata penerapan SEM, nanti saya singkat-singkat saja. Misal di awal, nah kita ini karena speakernya itu mau izin nggak apa lah, yang penting ada. Nah ini kita berikan pemahaman kepada anak-anak terkait tugas dan peran tadi, seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk penguatan kepada anak-anak. Oh, tugasnya ini seperti itu. Oh, sudah ada suaranya. Nah, ini bentuk pemanasannya, bisa menggunakan permainan-permainan kecil. Nah, ini saya berikan papan dada, ada yang jadi pelatih. Wah ini teman-teman anak-anak yang teman-temannya, oh ini Pak biasanya ngatur Pak, ini wes iki cocok jadi pelatih. Sebelum nanti kamu jadi guru lah, itu kan satu bentuk doa yang positif buat
anak-anak. Nah ini ada yang jadi wasit, ada. Nah ini sudah mulai pelaksanaan gamenya. Nah ini bola beracun, yang kena bola kena racun, berarti kalau sudah kena racun nanti minggir. Nah ini pemain yang tim lawannya, karena kaosnya sama, mohon maaf, sehingga saya kasih rompi untuk membedakan, untuk mempermudah. Ini Mas Ganteng yang jadi wasit ini, yang di tengah ini. Nah itu. Oke, cukup. Ini untuk yang putra. Kalau putri gimana? Sama penerapannya. Kita bedakan nanti seperti ini. Ini masih kelas 3. Ya mohon maaf, perlu bimbingan khusus sesuai yang saya sampaikan di awal terkait perlu pendampingan kalau buat anak-anak di kelas 3 tadi. Seperti itu. Lanjut. Nah ini untuk bentuk refleksinya seperti apa? Bisa kita panggil perwakilan dari pemain-pemain dan juga wasit-wasit. Nah ini biasanya bermain dengan model bermain peran. Kalau di olahraga itu namanya SEM, SEM apa? SEM, Sport Education Model. Sport Nah ini wajar ya, anak karena aktif ya perlu bimbingan lagi. Normal. Sudah intinya di situ tadi. Nah ini singkat cerita, kembali ke slide lagi, mohon izin. Nah ini tampilan yang berikutnya yaitu refleksi. Refleksi yaitu pengakuan, masukan dan umpan balik terkait RTL, rencana tindak lanjut tadi terkait penerapan SEM, Sport Education Model. Nanti ibu bapak, siap ibu bapak akan saya berikan sticky note. Nanti panjenengan tulis masukannya terkait penerapan SEM-nya ini di sekolah, umpan baliknya seperti apa. Jangan bebas memberikan masukan. Harapannya nanti ke depan untuk memperkuat dalam penerapan SEM-nya, sehingga penerapan SEM akan semakin lebih bermakna kepada peserta didik. Sekedap. Iya, ditulis. Nanti pengakuannya, gimana pengakuannya terkait pelaksanaan ini, mendukung atau tidak, kan pengakuannya iya dan tidak. Tapi terkait masukan, jenengan bisa memberikan masukan. Pak, ini harusnya seperti ini, umpan baliknya seperti ini, ya silakan. Nanti jenengan tuangkan di sticky note yang saya bagikan, nanti ditempel di plano kuning yang ada di dinding. Monggo. Tulis ya Pak? Siap. Ditulis apa gitu? Itu tadi. Kurang. Cukup. Monggo. Ya, iya, monggo. Ekstra pengawasannya karena kan mungkin kelas 1 kan sudah izin dulu. Ya. Siap. Masih kurang? Aku Pak melu mang. Bisa. Nggih. Monggo bisa diisi sesuai dengan hati nurani panjenengan yang bisa membantu mengembangkan dan memperkuat terkait penerapannya di sekolah kita. Lebih melalui komunitas belajar sekolah di SDN Grogol ini kita maksimalkan, kita berikan penguatan masukan yang membangun agar lebih bermakna lagi. Monggo. Nanti
Kalau ibu bapak sudah selesai memberikan refleksi terkait pengakuan, masukan dan umpan baliknya seperti apa terkait penerapan SEM-nya, bisa jenengan tempel di kertas plano kuning. Monggo. Sambil saya putarkan video anak-anak. Siap. Nah ini apa yang ini sudah siap ini. Mohon izin. Terima kasih. Nah ini saya akan membacakan ini terkait masukan dari teman-teman. Salah satunya itu terkait refleksi, jadi penerapan SEM sangat baik dan perlu diterapkan dalam pembelajaran sehingga saling berhubungan dan berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Mantap, terima kasih. Ada lagi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Monggo yang sudah siap bisa ditempel.
Terima kasih Bu Desi. Monggo teman-teman yang lain siap. Terima kasih, terima kasih. Oke, yang sudah bisa dikumpulkan di ternyata slide-nya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Saya bacakan lagi ya. Satu aja. Saya pilih acak. Nanti kita tutup closing bersama. Ini ada tambahan masukan lagi. Saya menyetujui penerapan metode SEM untuk kelas 5 dan 6 agar anak-anak lebih belajar dan mengerti dengan materi. Namun untuk kelas 1 sampai 4 mungkin perlu lebih dimodifikasi kembali seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Terima kasih telah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik terkait penerapan SEM Sport Education Model di komunitas belajar SDN Grogol. Nanti setelah ini saya kembalikan lagi kepada Pak Gandung selaku ketua Kombel kita. Monggo, terima kasih Pak Gandung. Ya, sekalian tutup. Ya, siap. Terima kasih Bapak SPT atas waktunya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah mengikuti bersama kegiatan Kombel kita SDN Grogol, yaitu berbagai berbagi praktik baik, menciptakan pembelajaran berjuang dan menyenangkan dengan penerapan SEM Sport Education Model. Alhamdulillah sudah kita ikuti bersama dengan baik. Tentunya ini sudah menambah wawasan pada kita semua, sehingga ada masukan, ada pengakuan, ada ubah balik untuk rencana tidak lanjut kita. Mudah-mudahan bisa diterapkan, bisa dimodifikasi dan dikembangkan lebih baik lagi pada masing-masing kelas yang kita ambil. Alhamdulillah, dan akhirnya marilah acara pada siang hari ini mudah-mudahan diberkahi untuk Allah SWT. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. SDN Grogol. Yes, yes. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.